Mantan pemain AC Milan Theo Hernandez kembali menyinggung AC Milan, di mana ia menilai kepergian Paolo Maldini menjadi perubahan negatif di AC Milan. Menurutnya sejak legenda klub itu tidak lagi berada di manajemen, suasana dan arah klub mulai memburuk. Theo mengatakan bahwa Maldini bukan sekedar direktur, tetapi sosok yang mewakili nilai, identitas, dan jiwa Milan. Saat pertama bergabung, ia merasakan atmosfer klub yang kuat karena adanya figur seperti Maldini, Massara, dan Boban. Namun setelah Maldini pergi, kondisi internal klub berubah dan tidak lagi sejalan dengan nilai yang ia yakini. Perbedaan arah dengan manajemen baru menjadi salah satu alasan Theo akhirnya meninggalkan Milan. Ia merasa banyak keputusan klub tidak mencerminkan ambisi besar dan penghormatan terhadap sejarah rossoneri. Diketahui jika hubungan Theo Hernandez dan Paolo Maldini sendiri memang sangat dekat. Pertemuan mereka pada 2019 menjadi titik penting dalam karir Theo Hernandez. Ia mengakui bahwa pencapaiannya saat ini tidak lepas dari peran besar Maldini. Bagi Theo Hernandez, AC Milan tanpa Paolo Maldini telah kehilangan arah dan identitas yang selama ini membuat klub itu istimewa. Maurizio Sarri dikabarkan tertarik merekrut Ruben Loftus-Cheek dari AC Milan pada bursa transfer Januari. Ia ingin kembali bekerja sama dengan gelandang asal Inggris itu seperti saat mereka masih bersama di Chelsea. Maurizio Sarri melihat Ruben Loftus-Cheek sebagai pemain yang cocok untuk memperkuat lini tengah Lazio. Namun rencana tersebut tidak mudah karena Lazio masih bermasalah dengan kondisi keuangan. Di sisi lain, menurut laporan media Italia, Ruben Loftus-Cheek yang menjadi target utama Sarri jika Lazio mendapat izin transfer juga membuka peluang kepindahan. Loftus-Cheek disebut ingin mendapatkan waktu bermain yang lebih rutin demi menjaga peluang tampil di Piala Dunia. Meski begitu, Lazio diperkirakan akan kesulitan dalam negosiasi karena Milan tidak akan melepasnya dengan harga murah, sementara kondisi keuangan Lazio sedang terbatas. AC Milan saat ini berada di posisi kedua Serie A, tetapi hasil tersebut dinilai menutupi masalah dalam skuad. Sebab kegagalan di Supercoppa membuat Milan harus mengevaluasi hasil belanja pemain musim panas lalu. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, performa AC Milan lebih banyak ditopang oleh pelatih Massimiliano Allegri dan para pemain berpengalaman, bukan oleh pemain yang didatangkan dengan biaya yang cukup besar. Beberapa pemain mendapat sorotan karena belum memenuhi harapan. Nama seperti Christopher Nkunku dinilai sebagai transfer paling mengecewakan sejauh ini. Dibeli mahal, kontribusinya sangat sedikit dan sering gagal memanfaatkan peluang. Kemudian ada nama Johnny De Winter yang didatangkan untuk menggantikan Malick Thiaw, juga belum tampil meyakinkan. Ia dinilai belum siap bermain di klub besar dan kesulitan saat menghadapi striker lawan. Sementara itu, Ardan Jazari belum bisa dinilai maksimal karena sempat mengalami cedera serius. Tetapi minimnya kontribusi dari pemain mahal ini tetap dianggap merugikan. Sementara itu, dua pemain muda Zakaria Tekami dan David Odogue juga jarang dimainkan karena dinilai masih terlalu muda dan belum siap. Di sisi lain, beberapa pemain justru mendapat pujian. Nama Luka Modric dan Adrien Rabiot disebut menjadi kunci kuatnya lini tengah Milan berkat pengalaman mereka. Alexis Saelemaekers juga tampil konsisten setelah kembali dari masa peminjaman, bahkan lebih berguna dibanding beberapa pemain baru. Masalah utama AC Milan saat ini adalah jarak kualitas yang besar antara pemain inti dan cadangan. Kondisi ini membuat Milan perlu bergerak di bursa transfer Januari untuk memperbaiki skuad mereka agar Massimiliano Allegri tidak terus bekerja dengan tim yang tidak seimbang hingga akhir musim. Masalah ketajaman lini depan membuat AC Milan bergerak aktif di bursa transfer Januari. Performa Christopher Nkunku dan Santiago Gimenez yang belum memuaskan mendorong manajemen mencari solusi cepat. AC Milan kini dikabarkan tinggal selangkah lagi mendatangkan Niklas Füllkrug dari West Ham United. Proses transfer striker Jerman itu sedang disiapkan agar ia bisa langsung dimainkan saat Milan menghadapi Genoa pada 8 Januari. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, kedatangan Füllkrug bukan sekedar solusi sementara. Ia menjadi bagian awal dari rencana perombakan lini serang Milan. Skema transfer berupa pinjaman dengan opsi pembelian juga dinilai menguntungkan karena tidak terlalu membebani keuangan klub.
Dengan skema tersebut, itu artinya Milan masih punya ruang untuk mendatangkan pemain lain. Salah satu nama yang kembali dikaitkan adalah Joshua Zirkzee dari Manchester United. Jika hingga akhir Januari situasinya memungkinkan, Milan berpeluang mencoba meminjam penyerang asal Belanda tersebut. Jika dua striker baru datang, nasib Christopher Nkunku semakin terancam. Pemain yang didatangkan dengan harga mahal itu belum menunjukkan performa yang diharapkan, sehingga rumor kepindahannya makin kuat. Dan jika Zirkzee benar-benar bergabung, Nkunku hampir pasti akan Milan lepas. Meski bursa transfer Januari belum dibuka, AC Milan sudah menerima banyak tawaran pemain. Salah satu yang paling mengejutkan datang dari Inggris, di mana striker Arsenal Gabriel Jesus disebut telah ditawarkan ke Milan. Diketahui jika Milan memang sangat membutuhkan penyerang baru. Santiago Gimenez mengalami cedera pergelangan kaki dan harus absen sekitar 6-8 minggu. Sementara performa Christopher Nkunku belum sesuai harapan. Meski Milan dikabarkan hampir menyelesaikan transfer Niklas Füllkrug, manajemen masih membuka peluang untuk mendatangkan satu striker tambahan. Menurut laporan jurnalis Sport Italia, Gianluigi Longari, pihak Gabriel Jesus lebih dulu menghubungi Milan dan menawarkan sang pemain. Pembicaraan awal mengarah pada skema pinjaman, bukan transfer permanen yang dinilai cocok dengan kondisi keuangan Milan saat ini. Namun manajemen Milan disebut sedang mempertimbangkan tawaran tersebut. Kondisi fisik Gabriel Jesus yang sering mengalami cedera menjadi bahan pertimbangan utama sebelum mengambil keputusan. Saat ini, fokus utama Milan adalah menyelesaikan proses transfer Niklas Füllkrug agar ia bisa segera dimainkan. Selain itu, Milan juga masih membutuhkan bek tengah baru untuk memperkuat pertahanan. Jika kondisi keuangan dan slot gaji memungkinkan, AC Milan berpeluang mendatangkan Gabriel Jesus dan memasangkannya dengan Füllkrug di lini depan pada paruh kedua musim ini. Keputusan final kemungkinan baru akan diambil setelah libur Natal. Pakar bursa transfer Fabrizio Romano menegaskan bahwa kabar mengenai kedekatan Dusan Vlahovic dengan AC Milan adalah hoax. Laporan yang menyebutkan kesepakatan hampir tercapai ternyata tidak benar dan tidak didukung fakta negosiasi apapun. Spekulasi soal masa depan penyerang asal Serbia itu memang ramai karena kontraknya di Juventus belum jelas. Meski namanya sering dikaitkan dengan klub besar termasuk Milan, Romano menegaskan belum ada pembicaraan resmi atau langkah konkret dari manajemen rossoneri. AC Milan saat ini memang mencari penyerang baru untuk memperkuat lini depan setelah beberapa pemain pilar cedera. Namun profil Vlahovic yang memiliki nilai pasar tinggi dan tuntutan gaji besar dianggap belum sesuai dengan strategi keuangan klub. Fokus AC Milan saat ini adalah mendatangkan opsi penyerang yang lebih realistis secara ekonomi seperti Niklas Füllkrug. Ketertarikan teknis pada Vlahovic mungkin ada, tapi mewujudkannya pada Januari dianggap sangat sulit secara operasional. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.